Selamat datang di channel Salam Cerdas. Mari kita dukung channel ini agar channel pendidikan dan motivasi ini dapat berkembang. Mari kita tekan subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda agar ilmunya bermanfaat. Topik kita kali ini adalah cara menjawab mengapa Anda memilih judul ini. Nah, saya akan membuka mindset Anda. Bagaimana caranya Anda mau menjawab pertanyaan itu ketika muncul di sidang skripsi Anda. Dan Anda wajib tahu mengapa Anda memilih judul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah menjawab pertanyaan subscriber kita mengenai bagaimana cara menjawab mengapa Anda memilih judul ini. Nah, dalam video ini saya akan mengupas 3 judul ya. Sekalian 3 judul kita kupas. Yang pertama judulnya adalah pengaruh tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung di bank syariah. Kemudian yang kedua adalah pengaruh stres kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh ekspor, reksadana syariah, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini jika ditanyakan mengapa Anda memilih judul ini? Nah, bagaimana cara menjawabnya ketika dosen penguji Anda bertanya mengapa Anda memilih judul ini? Di dalam video ini saya tidak akan menjawab secara langsung terhadap pertanyaan mengapa Anda memilih judul ini, tetapi saya akan membuka mindset Anda agar Anda memahami judul Anda ini, sehingga Anda dapat merumuskan sendiri apa yang akan Anda jawab ketika sidang skripsi nanti, ketika dosen penguji Anda bertanya mengapa Anda memilih judul ini. Paham ya? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung di bank syariah. Ingat, keyword untuk menjawab pertanyaan ini adalah minat menabung di bank syariah. Nah, kemudian minat menabung di bank syariah ini Anda kaitkan dengan 3 faktor. Ada nggak pengaruhnya orang minat menabung atau tidak di bank syariah itu dengan keberagamaan seseorang itu, dengan kereligiusitasan dia, karena dia beragama, karena dia rajin beribadah, makanya dia menabung di bank syariah. Ada nggak nih pengaruhnya? Kemudian ada nggak nih karena tingkat pendidikannya, karena dia SMA kah, S1 kah, S2 kah, S3 kah, karena level pendidikannya dia berminat untuk menabung di bank syariah. Atau yang ketiga, bagaimana tingkat pendapatan dia, atau pendapatan yang rendah saja nih menabung di bank syariah, atau pendapatan yang menengah menabung di bank syariah, atau pendapatan yang banyak sekali penghasilannya dia menabung di bank syariah. Nah, minat menabung di bank syariah yang kita katakan keywordnya tadi, kata kuncinya tadi, ini Anda kaitkan dengan 3 faktor yang Anda sebutkan di awal tadi. Nah, coba Anda rangkaikan kata-katanya dan beri di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya koreksi kembali. Kemudian judul yang kedua yang akan kita bahas adalah pengaruh stres kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, keywordnya di mana? Keywordnya adalah di kinerja karyawan. Nah, Anda sampaikan nih sedikit mengenai kinerja karyawan. Contoh, kinerja karyawan sangat penting sekali untuk mengoptimalkan berjalannya satu perusahaan, atau menciptakan satu produk, atau menghasilkan apa seperti itu. Nah, kinerja karyawan ini merupakan hal yang sangat urgen sekali dan harus kita jaga sekali, karena dia akan dapat menghasilkan hal yang sangat luar biasa, menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk menciptakan kinerja karyawan ini kan memerlukan banyak faktor, memerlukan banyak aspek, baru dia bekinerja, baru dia bersemangat. Nah, salah satu aspeknya itu adalah lingkungan kerja, kemudian disiplin kerja, kemudian menjaga stres supaya jangan
mempunyai tekanan ketika di dalam bekerja. Nah, ketiga masalah inilah yang Anda soroti untuk menjawab kinerja karyawannya. Tetapi kinerja karyawannya Anda ungkapkan di kalimat awal. Nah, bagaimana untuk merangkum ini? Silakan Anda berikan di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya koreksi kembali. Saya ajak Anda untuk berpikir terhadap bagaimana nih penelitian Anda, bagaimana judul penelitian Anda, sehingga nanti pada saat sidang skripsi Anda percaya diri sekali untuk menjawab ini karena sudah terbuka nih mindset Anda terhadap judul penelitian Anda ini. Kemudian judul skripsi yang ketiga yang akan saya bahas dalam video ini adalah pengaruh ekspor, reksadana syariah, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pak, bagaimana nih Pak cara menjawabnya ketika dosen penguji bertanya mengapa Anda memilih judul ini? Nah, saya akan buka mindset Anda. Ini polanya sama dengan dua judul yang telah saya sebutkan tadi. Keywordnya di sini adalah pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Nah, ingat ya, keywordnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Anda jelaskan terlebih dahulu dengan kalimat pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada tahun sekian atau pada tahun sesuai dengan penelitian Anda sebutkan itu. Kemudian Anda kaitkan dengan ekspor, reksadana syariah, dan utang luar negeri. Ini berpengaruh tidak nih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia? Kalau ada pengaruhnya, apa pengaruhnya? Kalau tidak ada pengaruhnya, kenapa tidak berpengaruh? Ya, jadi saya ulangi, yang Anda kaitkan itu adalah pertumbuhan ekonominya terhadap pengaruh ekspor, reksadana syariah, dan utang luar negeri itu. Baik, akan saya tunggu bagaimana cara Anda merangkaikan kata-kata itu dan Anda berikan di kolom komentar bawah ini supaya Anda akan mampu untuk percaya diri ketika menjawab pertanyaan ini nantinya. Oke, saya tunggu komentar Anda di bawah ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan membantu Anda dalam menghadapi ujian sidang skripsi atau proposal skripsi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.